Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih kepada saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih kepada saudara sebagai tanda hidup baru. Jangan membenci balik orang yang membencimu. Sesungguhnya mereka sedang membuatmu menjadi lebih dewasa rohani untuk lebih banyak lagi berbuat baik, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 11-13 berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Yohanes mengatakan, kasih sebagai salah satu tanda dari orang yang berasal dari Allah. Kemudian Yohanes mulai membahas saudara tentang kasih itu dikontraskan dengan kebencian. Sebab segala perbuatan Kain jahat dan perbuatan adiknya benar. Kata Yunani jahat merupakan kata yang sama saudara untuk melukiskan setan saudara. Yohanes mengenal dengan baik bahwa perbuatan Kain berasal dari setan, dari si jahat. Kain menjadi milik setan dan adiknya saudara, atau Habel yang kita ketahui menjadi milik Allah. Dunia dipenuhi dengan keturunan Kain yang akan terus mengekspresikan kebenciannya terhadap sesama, terhadap anak-anak Allah, saudara. Oleh karena itu Yohanes mengatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Apabila dunia membenci kamu. 1 Yohanes 3 14 dan 15 berkata, kita tahu kita berpindah dari dalam maut, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudaraku, mengasihi saudara-saudara adalah bukti dari kehidupan rohani yang baru. Hidup yang baru yang sudah bertobat. Kasih adalah ekspresi pengucapan syukur kepada Allah atas karunia kekal yang diberikan kepadanya. Setiap orang yang tidak memiliki kasih, memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Tidak ada saudara kondisi netral, tidak ada saudara. Kebencian akhirnya saudara menjadi pembunuhan seperti Kain yang telah membuktikan kebenaran itu. Hati-hati saudara, jangan hati kita dipenuhi dengan kebencian. Seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah kecuali sudah dia bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-17 firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana mungkin kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana cara kita mengasihi saudara? Mungkin saudara kita tidak harus disalib, tetapi kita bisa mengasihi melalui harta duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau seorang yang telah mempraktekkan saudara, memperoleh berkat materi, ya, memperoleh berkat materi dan tidak rela untuk membagikan saudara kepunyaannya itu, ia telah menutup hatinya. Bagaimana mungkin kasih Allah tetap ada dalam dirinya? Saudara, kesempatan kita untuk mengorbankan nyawa bagi orang lain mungkin tidak akan datang, atau mungkin juga kita memang tidak rela. Tetapi melalui harta yang kita miliki saudara, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara, kita bisa menyatakan kasih kita saudara kepada mereka yang membutuhkan. Kasih kepada saudara-saudara dengan tindakan nyata adalah tanda orang percaya yang sudah sungguh-sungguh saudara mengalami hidup baru. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan kasih saudara tanpa tindakan, tanpa perbuatan nyata tidaklah berguna, itu kosong. Jadi untuk mewujudkan ketulusan kasih harus berusaha saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Yakobus 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan saudara, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perkataan kita yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakan kita. Lidah kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan hanya bertindak sembarangan saudara, tapi kita melakukan perbuatan baik dengan tuntunan saudara kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, karena Kristuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, tanda orang yang hidup baru, punya hati yang baru saudara, punya perbuatan yang baru saudara, yaitu perbuatan-perbuatan di dalam kasih. Mari kita mempraktekannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan untuk mempraktekkan kasih bukan hanya dengan lidah, dengan ucapan kami, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Silakan klik like dan subscribe dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.